Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Marilah kita sama-sama berkuliah hari ini tentang materi membangun pengetahuan pada anak usia dini, ya. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa makna atau apa arti dari pengetahuan, ya. Pengetahuan adalah apa yang dilihat atau diperoleh melalui panca indera atau hanya merupakan pendapat yang benar dan disertai penjelasan tentang sebuah objek. Kemudian menurut Piaget, ya, otak kita itu, otak manusia itu mengetahui bagaimana cara mengenal benda melalui input dari indera seperti mata, ya, telinga, kulit, hidung, mulut, ya, langsung akan menunjukkan reaksi tertentu terhadap lingkungan sekitar kita. Mari kita contohkan. Anda lihat ini, diinput, ya, dilihat oleh mata. Ketika mata melihat ini ada ujungnya, ini namanya pulpen. Ketika kita menulis keluar tinta, siapa yang input? Mata, panca indera, ya. Saya contohkan lain lagi yang dengan penciuman, ya. Kopi. Kopi misalnya. Anda anggap saja, ya, saya agak cari benda. Ini anggap saja di atasnya ada kopi, ya. Kemudian Anda cium. Nah, diinput oleh hidung, panca indera, kemudian dibawa ke kepala. Oh, ini pengetahuannya bahwa ini adalah kopi. Bisa juga diraba. Diraba misalnya buah salak. Salak ketika Anda memegang, dia kulitnya agak sedikit kasar, maka diinput oleh kulit, ya, kulit. Kemudian telinga. Anda mendengar dengan telinga. Telinga inilah yang menginput sehingga menjadilah sebuah pengetahuan. Saya rasa Anda bisa memahami makna dari pengetahuan, ya. Kemudian ada jenis-jenis pengetahuan, ya. Pengetahuan yang pertama itu adalah pengetahuan fisik atau dalam bahasa lainnya physical knowledge. Nah, sumber pengetahuan dari fisik berasal dari lingkungan fisik di sekitar kita, di sekitar anak, berupa bentuk, warna, rasa, suara, gerak, dan sebagainya. Pengetahuan fisik dibangun pada saat anak menggunakan asosiasi antara benda dengan perlakuan yang diberikan. Misalnya, seorang anak memiliki bola dan topi. Saat bola dijatuhkan, bola itu memantul, ya kan? Bola kita jatuhkan memantul. Sedangkan topi ketika kita jatuhkan seperti ini contohnya buku, tidak memantul, ya. Dan ini merupakan tidak semua benda diperlakukan dengan sama dan akan mengeluarkan reaksi yang sama. Coba dipraktekkan kepada anak PAUD. Anda ambil bola, Anda ambil topi, kemudian dijatuhkan. Kelereng, apalagi bola, mainan yang memantul. Nah, itu bisa, yaitu pengetahuan fisik, dapat dilihat, ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan logika matematika. Logical mathematical knowledge, ya. Dalam pengetahuan logika ini meliputi kemampuan dalam membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, kemudian menghitung dan berpikir dengan menggunakan logika. Contohnya, ya, seorang anak memerlukan pemikiran secara logis. Seberapa besar kekuatan dibutuhkan untuk menjatuhkan bola agar memantul. Nah, semakin bola itu keras dijatuhkan, mantulnya makin tinggi ke atas, ya.
Nah, itu kan memiliki pengetahuan logika matematika, ya. Nah, itu ada kaitannya antara poin 1 dengan poin 2. Kemudian yang ketiga, ada pengetahuan sosial. Social knowledge. Apa itu social knowledge? Yaitu suatu proses dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Menurut Piaget, pengetahuan sosial berasal dari budaya di mana orang tersebut tinggal. Benar. Karena pengetahuan sosial itu meliputi kosakata, norma, moral, dan berbagai macam kondisi di lingkungan tempat anak menetap yang harus dipelajari oleh anak dari lingkungan sekitarnya. Contohnya seorang anak akan menolong temannya yang sedang jatuh karena gurunya selalu mengajari untuk saling tolong menolong. Ya, ada kasus misalnya seorang anak akan menertawakan temannya yang jatuh karena dia dibiasakan dengan norma-norma ketika orang lain jatuh harus ketawa. Nah, itu merupakan PR bagi guru, bagaimana cara merubah mindset anak yang tadi, norma anak tadi, moral anak tadi, sehingga dia tidak menertawakan temannya yang jatuh. Walaupun dia tidak bermaksud untuk menertawakan, tapi karena anak-anak melihat apa yang orang lain kerjakan. Contoh, saya pernah menemukan seorang anak yang ketika temannya terjatuh atau siapa yang terjatuh atau mengalami kesusahan, dia langsung mengatakan mame. Nah, artinya apa mame? Mame itu kan artinya manis, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Aceh, mame itu artinya pengolokan. Ini diajarin oleh orang tuanya atau dilihat dari lingkungannya yang seperti ini, sehingga anak tersebut mengucapkannya. Nah, jadi ini harus dirubah. Setidaknya dia tidak mengucapkan lagi kata-kata tersebut, harus dirubah dengan kata-kata yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 macam jenis pengetahuan, ya. Saya ulang lagi. Yang pertama, pengetahuan fisik, physical knowledge. Yang kedua, pengetahuan logika matematika atau logic mathematical knowledge, dan yang ketiga, pengetahuan sosial atau social knowledge. Jika Anda masih belum begitu paham, Anda dapat memutar ulang kembali video ini supaya lebih memahaminya lagi apa yang dimaksud dari 3 pengetahuan yang telah kita bahas tadi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.